Program Revolusi Hijau menghadirkan perubahan besar-besaran dalam praktek pertanian. Penggunaan pupuk dan pestisida berbasis bahan sintetis yang merusak lingkungan telah menjadi sebuah keharusan, dan pada akhirnya menyebabkan bergantungnya para petani terhadap produk-produk buatan pabrik. Budaya pertanian yang didasarkan pada praktek leluhur, seperti lenyap begitu saja. Tidak hanya sampai di situ. Program Revolusi Hijau juga menyebabkan semakin suburnya privatisasi terhadap benih, di mana pada hakikat benih adalah komoditas penting yang sepenuhnya merupakan hak petani. Namun kini, petani harus membelinya dengan harga yang tidak bisa lagi dikatakan murah. Kemudian tiba-tiba kita dikejutkan dengan sebuah penemuan yang diberi nama Biosaka. Kurangnya pemahaman yang diterima para petani terkait penemuan itu, membuat salah satu hal yang mengkhawatirkan terjadi, yaitu informasi tentang Biosaka ditelan mentah-mentah oleh petani. Jika dugaan saya benar, maka sepertinya penemuan Biosaka masih 10 atau 20 tahun lebih cepat dari yang seharusnya. Karena bagaimanapun juga, petani di Indonesia nampaknya belum benar-benar siap dengan teknologi semacam ini. Jika Biosaka ini hanya dikenalkan, tanpa penjelasan dan tanpa informasi yang akurat, maka saya yakin 2 atau 3 tahun lagi, teknologi luar biasa ini akan hilang begitu saja, ditinggalkan dan dilupakan. Apa itu Biosaka? Mengapa ini merupakan penemuan yang begitu hebat? Mengapa saya berani mengatakan bahwa Biosaka adalah teknologi yang datang terlalu cepat? Dan mengapa kita para petani belum siap untuk memahami cerita ini? Kita harus memulainya dari kisah penemuan Biosaka itu sendiri. Kisah Biosaka dimulai dari seorang petani asal Blitar, bernama Muhammad Ansar. Ansar bukanlah seorang ilmuwan atau pakar dalam bidang pertanian, tapi dari tangannya, kemudian lahir sebuah teknologi yang jika dikembangkan dengan baik, bisa jadi akan memberikan kemajuan yang signifikan bagi pertanian Indonesia. Pada tahun 2006, Ansar menemukan sebuah ramuan yang dapat membantu meningkatkan hasil panen pada tanaman. Dari sinilah lahir sesuatu yang kita kenal dengan nama Biosaka. Biosaka adalah sebuah singkatan yang terdiri dari suku kata bio dan saka. Bio mengacu pada biologi, dan Saka adalah kependekan dari selamatkan alam. Kembali ke alam. Ya, konsep Biosaka adalah dari alam, untuk alam, dan kembali ke alam. Pada awalnya tidak banyak yang tahu tentang penemuan Ansar ini, tidak terekspos oleh media manapun, membuat hasil temuannya hanya digunakan dalam ruang lingkup yang sangat kecil, yaitu melalui pemberdayaan petani. Dengan tulus, Ansar membagikan temuannya kepada petani lain di sekitar wilayah tempat tinggalnya, dan ini berlangsung selama belasan tahun dengan berbagai tanggapan, baik itu positif maupun negatif. Sampai memasuki tahun 2020,
belum banyak orang yang mengenal Biosaka. Namun pada akhirnya Kementerian Pertanian mulai mencium keberadaan Ansar, dan Biosaka segera menapaki jalan yang benar-benar berbeda. Sejak pertengahan tahun 2021, Biosaka mulai dikenal luas, bukan hanya di Blitar tapi juga di seluruh Indonesia. Pemberitaan dari berbagai media, khususnya media sosial, membuat Biosaka kini semakin populer. Bahkan dianggap sebagai pupuk pertanian untuk masa depan. Pendampingan dari Kementerian Pertanian tentu saja memungkinkan Biosaka untuk semakin dikenal khususnya di kalangan petani. Ternyata Biosaka bukanlah pupuk, dan sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menggantikan peranan pupuk. Ansar berkata, Saka itu selamatkan alam kembali ke alam karena bahannya rumput, Pak. Ternyata hanya dengan rumput, dengan air, kita bisa membuat pupuk gitu loh. Nah, dari situlah saya akhirnya awalnya dari alam, kita kembalikan kesemprotkan untuk alam lagi, ya udah. Itu gerakan akhirnya gerakan Saka. Oke, jadi ini kita mulai mencari bahan untuk membuat nutrisi sebagai pengganti pupuk. Jadi ini nutrisi Biosaka dari hayati ya, tanaman, bisa rumput, bisa pepohonan, intinya bebas. Jadi kita milih. Ini bahan untuk membuat nutrisi Biosaka. Bahannya hanya rumput, ya, dedaunan sama air. Ini ketika di lab, ya ini NPK, sulfur, magnesium, semua dan teman-temannya termasuk hormon auksin, giberlin, sitokinin, asam amino. Ini harus manual, tidak bisa pakai mesin. Jadi semua orang bisa, Pak. Diperes-peres. Tinggal kita menggunakan mesin antara kandungan saripati lah, Pak, yang kita sebut saripati, sama airnya itu pisah. Ada tepungnya di bawah, Pak. Oh, ada tepung. Iya. Kalau ini dengan manual tangan menyatu. Menyatu. Oh, gitu. Dan homogen. Homogen. Biasa paling lama 10 menit. Ketika jadi, dia sudah nggak ngendap, sudah nggak ada berpisah, Pak. Tapi dosisnya, ini Pak, dosisnya harus sama, 40 mili untuk 15 liter air. Namun cerita tentang Biosaka mendadak berubah secara drastis setelah diteliti lebih mendalam. Pada awalnya, Ansar sendiri menganggap bahwa Biosaka hasil temuannya sebagai bahan pengganti pupuk atau sebagai nutrisi tanaman. Tapi setelah dilakukan penelitian secara mendalam oleh Profesor Manurung dari ITB bersama dengan peneliti lain, ditemukan bahwa secara empiris Biosaka ternyata adalah sebuah elisitor. Ini sesuatu yang sangat jauh berbeda sifat atau cara kerjanya dengan pupuk. Nah, mengapa harus diremas-remas segini? Itu bukan ajaib gitu. Karena kalau terlalu digiling misalnya pakai blender, bahan kimia yang lain ikut di situ sehingga elisitor yang dibutuhkan tanaman itu malah bisa rusak atau bukan konsentrasinya tidak pas gitu ya. Lalu yang lain itu. Jadi ini sangat scientific. Lagi itu tidak ada sesuatu. Cuma di Indonesia belum biasa. Belum biasa. Jadi itu pasti pupuk bukan, hormon bukan. Lalu apa? Sinyal. Tadi kalau ada di sini tentara ya, saya bilang tanya beliau itu kalau lagi perang atau itu ditelepon sama istri, Mas hati-hati ya, oh lebih semangat ya, padahal nggak makan apa-apa. Saya sudah sampaikan Biosaka itu bukan pupuk, bukan nutrisi, bukan hormon. Biosaka itu adalah sesuatu yang diekstrak dari tanaman. Pertanyaannya apa isinya?
orang akan bertanya. Saya berani mengatakan isinya itu terkait dengan elisitor. Apa itu elisitor? Elisitor adalah suatu bahan kimia yang bisa mengaktifkan yang kita sebut ekspresi gen, sehingga gen tersebut diaktifkan, dan karena itu diaktifkan lalu prosesnya itu bisa membuat produk-produk yang diinginkan oleh tanaman, sehingga tanaman tersebut bisa menghasilkan sel yang lebih bagus, lebih kuat, sehingga dia tanamannya bisa lebih baik. Ya, karena saya ini dari Biological Engineering, Rekayasa HIT ITB, sehingga ada penelitian kami yang masih awal sekali, tapi kami sudah diperkenalkan dengan elisitor itu, yang bahwa itu adalah sebagai signal. Dan signal itu sangat penting. Dan sebenarnya, tapi kalau kita telusuri lebih jauh, orang menggunakan mikroorganisme di akar sama juga esensinya, bahwa di akar itu mikroba berinteraksi dengan tanaman, lalu si mikroba itu memberi signal ke tanaman, lalu tanaman menghasilkan defensif, ya, sesuatu yang bisa menghadapi si mikroorganisme tersebut. Nah, tergantung mikroorganismenya, tanaman tersebut bisa makin sehat atau bisa juga hama. Memang saya bisa mengerti karena petani sudah dijejali dengan bahan kimia, pestisida begitu lama, dan itu mudah sekali. Tentu saja karena udah terkebiasaan aja. Tapi yang harus kita sadari, sekarang harga pupuk sudah mahal dan lahan kita, tanah kita pun sudah mulai tidak sehat, ya, karena terlalu banyak pupuk, sehingga ini juga harus dicari solusi yang lain. Ansar kemudian menerima dengan baik jikalau penemuannya dikatakan sebagai elisitor, karena mungkin dia juga mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa.